Jalan-jalan yuk. Jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Bogor kerap menjadi destinasi favorit banyak orang, khususnya bagi kaula muda. Sebagian besar mereka menghabiskan akhir pekannya dengan berkunjung ke objek wisata hits atau mungkin hanya sekedar nongkrong di puncak bersama teman. Dan sekarang tim Jalan-Jalan Yuk bakal memberikan referensi tempat yang lagi in di Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Penasaran? Langsung aja jalan-jalan yuk. Hai Sobat Jalan-Jalan, sekarang Kiva sudah berada di depan tempat wisata alam yang mau Kiva rekomendasi nih buat Sobat Jalan-Jalan di rumah. Nah ini tuh bisa kalian lihat suasananya seger banget, asri dan udaranya seger banget. Cocok nih buat Sobat Jalan-Jalan di rumah yang mau refreshing ataupun kalian dari luar kota pengen ngerasain nuansanya Bogor. Nah ini tepat banget nih buat Sobat Jalan-Jalan. Namanya apa sih Kiva? Pendopo Ciherang, Sentul, Kabupaten Bogor. Nah jadi Sobat Jalan-Jalan yang tinggal di Bogor udah tahu belum ada tempat wisata ini? Ini tuh jadi kalian bisa nongkrong, juga bisa menginap atau hanya sekedar refreshing atau staycation nih. Cocok banget kan? Kira-kira keseruan kayak gimana sih? Makanya ikutin terus di Jalan-Jalan Yuk. Pendopo Ciherang terletak di Sentul, tepatnya Jalan Wangun, Desa Karangtengah, Babakan, Bogor, Jawa Barat. Lokasinya pun tidak terlalu jauh dari ibu kota Jakarta. Dapat ditempuh dengan perjalanan darat selama 1 jam. Para pengunjung bisa datang untuk sekedar berkunjung ataupun menginap. Wih, mantap! Oke Sobat Jalan-Jalan, sekarang Kiva sudah berada di pendopo utama. Nah di sini tuh, jadi kita tuh bisa lihat ada wayang yang tradisional banget deh. Terus juga ada sepeda ontel, juga beca, pokoknya khas Indonesia banget. Dan juga nih Sobat Jalan-Jalan, di sini itu katanya setiap weekend itu akan dilakukan yang namanya live music. Live musicnya juga beda loh dari yang lainnya, karena live music ini live music tradisional, pakai kecapi dan juga musik apa ya tadi? Pokoknya tradisional deh Sobat Jalan-Jalan. Kira-kira nanti di dalam itu ada apa? Lanjut aja yuk. Sobat Jalan-Jalan, sekarang Kiva sudah berada di ruangan atau galeri pesawat militer dan juga Presiden Republik Indonesia. Di sini tuh dipampang seperti kalian lihat di belakang Kiva ini ada foto-foto Presiden Indonesia dari pertama sampai terakhir Pak Joko Widodo, dan juga di sebelah Kiva itu ada gambaran pesawat militer Indonesia dan juga ada miniatur-miniatur atau replika-replikanya. Keren banget. Lanjut yuk. Di Pendopo Ciherang sangatlah indah. Di sekelilingnya terdapat pepohonan rindang dan jembatan kayu yang dibangun di atas sungai. Jembatan ini menjadi salah satu spot foto yang menjadi favorit para pengunjung. Selain berfoto di jembatan kayu, pengunjung juga bisa berfoto dimanapun. Karena Pendopo Ciherang memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Tempat ini sangat pas untuk kaum milenial yang instagramable.
Daya tarik berikutnya adalah pengunjung bisa menikmati matahari terbenam dan terbit dari atas ketinggian. Nuansa romantis dan sahdu pun terasa. Jalan-jalan yuk! Oke sobat jalan-jalan yuk, tadi kalian udah lihat kan keseruan Kiva nih jalan-jalan sedikit di Pendopo Ciherang. Ternyata di sini tuh ada galeri yang membuat pengetahuan kita tentang Indonesia itu semakin bertambah. Tapi kayaknya sobat jalan-jalan Kiva mau istirahat dulu, jadi jangan kemana-mana, ikutin terus jalan-jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Ya, balik lagi nih sobat-sobat. Pendopo Ciherang adalah tempat wisata yang memadukan antara penginapan dengan destinasi pemandangan alam. Yang mana di kawasan pegunungan ini terdapat berbagai macam destinasi sungai, kali, perbukitan, dan hutan yang permai. Tentunya bakal memanjakan mata sobat jalan-jalan yang datang. Kali ini Kiva sudah duduk bersama dengan Mas Radia ya. Mas Radia sebagai pemilik dari Pendopo Ciherang ini. Maaf ya Mas, aku ganggu waktunya nih. Mau nanya-nanya. Boleh. Boleh ya. Nah, kalau dari Pendopo Ciherang ini tuh sejak kapan sih mulai dibuka dan sejak kapan sudah mulai bisa dimasuki oleh para pengunjung? Aku lihat itu kayak baru. Kalau sejak kapan segala macamnya, jadi basically Pendopo Ciherang sendiri itu dari tahun lalu ya, dari Agustus. Planningnya itu dari Maret sampai Juli akhir. Terus baru opening, soft opening sih, soft opening awal tuh Agustus tanggal 11. Jadi awalnya itu dia kita soft opening kafenya dulu. Kafenya selesai, udah aman segala macam, baru restonya aman, baru masuk ke villanya gitu. Oke, jadi stepnya itu dikenali dari kafenya. Kafenya berarti untuk nongkrong dong awalnya. Iya, emang kita tuh aku sendiri pengennya tuh orang kesini tuh buat nongkrong sih, bukan nginep. Soalnya kan nginep di sini cuma ada 5 villa ya, jadi karena terbatas sedikit juga, daripada kecewa udah datang jauh-jauh kecewa segala macem, mending buat nongkrong. Soalnya kan emang visi awalnya pengen gedein kopi daerah sini dulu. Oh iya, gitu. kopi dari daerah sini berarti memang ada dong berarti kebun kopi di dekat sini. Kenapa sampai mau mengangkat itu di sini? Kenapa pengen ngangkat itu sampai ke level yang lebih tinggi? Oke. Karena jujur aku termasuk penikmat kopi iya, belajar di kopi juga iya. Pengen aja gitu kayak Orang ada kenal gitu ya. Orang tuh tahu kalau kopi kita tuh nggak kalah sama yang misalkan dari Kenya, dari Panama, dari Ethiopia gitu-gitu loh. Jadi kayak our coffee juga it's not bad gitu loh. Bahkan kopi kita juga bisa go international gitu loh. Oke, jadi sobat jalan-jalan tuh wajib banget coba nih. Keren banget ya, berarti dari awal pembukaan sedikit-sedikit yang akhirnya ada tempat untuk menginap, dan kalaupun sobat jalan-jalan mau itu hanya ada 5, berarti harus cepet-cepetan ya reservasinya. Dapetin nuansa yang enak, cuaca yang sepertinya tuh bukan Jakarta ini tuh. Bukan di Jakarta karena bener-bener
enak banget, Nah, seger kan emang banget. di Bogor ya? Iya sih, iya sih. Tapi maksudnya tuh identiknya kan seperti itu, Mas. Oke, lanjut deh. Kalau untuk target dari marketnya sendiri gitu kan. Mas Target itu market. Target market sih awalnya lebih ke arah remaja ya, karena kan di umur-umur ya belasan sampai 20-an kan kepo ya. Kita kepo, kita pengen kemana, ada viral dikit, pengen ke sana, ada bagus dikit, pengen ke sana, pengen coba gitu kan. Dia lebih ke arah ke sana. Cuman setelah dilihat-lihat segala macem, ternyata yang datang tuh kebanyakan keluarga. Nah, terus ya udahlah akhirnya kita buatlah yang kayak paket keluarga segala macem. Buat apa? Buat supaya keluarga datang ke sini bukan cuma buat makan, tapi buat juga untuk nginap gitu loh. Jadi emang dikhususkan untuk keluarga family lah, untuk kita bisa staycation, entah getaway dari ramenya Jakarta Iya, gitu kan, oke. gitu sih. Oh, I see. Jadi tujuannya itu awalnya untuk remaja yang pada akhirnya cuacanya juga mendukung untuk keluarga ya, yang seperti ini tuh untuk menghilangkan penat dan stres, bener ya? Benar sih, sih. Mas? Nah, terus kalau untuk konsepnya nih, mengenai konsep, karena tadi kan sebenarnya untuk remaja berarti ada dong yang diubah dari konsep remaja itu yang lebih kekinian, yang akhirnya untuk keluarga yang lebih menjangkau semua umur, bener ya? Kalau dari konsepnya sendiri sih aslinya nggak terlalu diubah jauh ya, karena kan emang dasarnya karena aku sama keluarga juga orang Jawa, jadi ambil kultur dari Jawa sama Sunda. Daerah sini juga daerah karena Bogor jadi Sunda, bisalah Jawa sama Sunda dimasukin, entah dari pendoponya sendiri atau dari rumah-rumah villa-villa segala macam itu kan. Arsitektur gitu ya? Arsitekturnya bisa masuk segala macam. Kalau misalkan kayak dari remaja terus habis itu masuk ke keluarga segala macam, ada nggak sih untuk perubahan segala macam? Aslinya enggak sih, lebih ke arah ada museum kan, ini ada dua mini museum yang dimana ya anak kecil kan kepo ya. Betul. Jadi datang lihat pesawat, wah keren nih apa sih gitu, jadi lebih mengedukasi di situ. Oke, jadi di sini tuh selain tempat wisata, tempat nongkrong juga ada tempat edukasinya ya. Mengenai tadi sih aku sempat lihat ada untuk Pancasilanya dan Iya. ada militer dan Presiden RI, keren banget sih. Jadi bisa menjangkau ke semuanya. Nah, Mas, selanjutnya nih, katanya di sini tuh ada makanan yang menjadi our menu-nya. Jadi di sini ada base menu-nya ya, Mas. Sop iga ya? Ini sop iga sama gurame goreng. Wow. Tuh. Terima kasih. Wow, jadi ini base menu di cafe ini ya? Jadi di sini tuh aslinya kalau base menu sih banyak ya, cuman kan nggak mungkin nih dikeluarin semua ya, gitu Oke, kan. siap. Karena nggak cukup juga mejanya Iya. gitu kan. Jadi dipilih aja yang favorit, yang orang biasa pesan segala macem itu ya ini. Dan kan kenapa sih kok iga, kenapa kok ikan gitu kan? Ya karena jujur kayak aslinya ada satu lagi ikan nila gitu kan. Kenapa ikan nila atau gurame segala macam? Karena ikan nila itu ikan khas di sini. Jadi daerah sini itu ikan nila itu yang paling khas. Nah, cuman kenapa gurame juga? Ya kan gurame ada besar gitu kan, besar, dagingnya banyak. Jadi kalau untuk keluarga lebih cocok gitu kan. Kalau misalkan sop iga aslinya nggak yang spesial gimana sih, cuman our chef emang spesialisnya di situ. Oke, dan juga cuaca mendukung banget ya kalau minum yang buah-buah benar. Minuman yang paling favorit lah di sini. Oke, wow. Selain kopi yang tadi dijelaskan ya? Jadi ini yang non coffee karena nggak banyak yang minum kopi kan di sini, apalagi kalau misalkan anak-anak segala macem kan jarang, lebih suka yang manis gitu kan. Dan di Kayak sini aku. ya. Nggak bercanda. Terus di sini ada leci tea, jadi lebih ke arah yang ya buah-buahan aja lah, yang manis gitu kan. Leci, apalagi leci kan anak-anak banyak yang suka gitu kan, segar. Kalau yang ini yang lebih segar lagi,
Ini ada raspberry mojito. Jadi dia pakai dia semacam mocktail gitu sih. Jadi dia pakai soda, pakai sirup raspberry, ada potongan limunnya juga, gitu. Sama ada mintnya. Gitu. Iya ya, jadi sambil santai makan, terus juga sambil minum yang seger seperti ini, ngeliat pemandangan kayak gini langsung ke gunung, hijau, enak banget sih. Nah, buat sobat jalan-jalan, kalau misalkan kalian datang ke sini, kalian habis capek renang atau habis capek foto-foto ya, bisa banget nongkrong di kafe yang ada di bagian atas, karena makanannya tuh jujur enak banget. Gimana? Sebelum kita ngomong enak banget, kita pengen nyoba. Dari lihat aja udah enak banget. Yuk, boleh. Silakan. Ya, sobat jalan-jalan, ikuti terus, jalan-jalan yuk. Tak hanya pemandangan dan tempat selfie, di Pendopo Ciherang juga ada beberapa spot aktivitas lainnya, seperti galeri sejarah koleksi foto presiden di Indonesia. Lalu juga ada galeri replika pesawat militer zaman dulu, serta ada galeri Pancasila dan budaya. Jadi lengkap bukan? Tidak hanya untuk fun saja, yang edukasi juga ada. Namun selain itu, di sini juga ada kafe yang bisa menghilangkan rasa capek dan lapar dengan menu-menunya bagi sobat jalan-jalan yang sudah seru-seruan di Pendopo Ciherang. Nyam, jalan-jalan yuk. Nah, Mas Radia, sekarang kita sudah berdiri di tempat yang berbeda. Boleh nggak sih dijelasin ke kita, di belakang kita ini ada spot apa sih? Oke, kalau ada spot apa, jadi dari sini sampai ke belakang sana itu villanya. Jadi villanya ini kita emang ambil nuansanya nuansa Jawa Sunda gitulah, supaya ya lebih berbaur lah sama alam segala macam gitu. Terus habis itu ada kolam renangnya juga. Terus di paling ujung sana ada Flying Fox. Flying Fox-nya itu juga cuman ada di weekend sih. Jadi tiap orang yang masuk ke sini beli tiket segala macam itu dapat free Flying Fox gitu. Biar lebih ini ya, lebih seru ya, adrenalin ya sih. Apalagi anak-anak tuh seneng banget, Iya, apalagi deket dengan alam. Oke, nah kalau untuk tiketnya nih, mungkin sobat jalan-jalan di rumah sudah tertarik, yang akhirnya mereka juga pengen tahu sosial medianya, boleh nggak dikasih tahu sama sobat jalan-jalan? Selain itu juga ada satu lagi, apa sih yang bisa didapetin sama sobat jalan-jalan ketika mereka datang ke sini? Oke, jadi kalau misalkan untuk reservasi, mau datang ke sini atau mau lihat-lihat dulu price list segala macam, itu bisa ditemuin di Instagram @pendopociherang. Terus kalau misalkan apa ya sih yang bisa didapetin di sini, itu lebih ke arah view, terus habis itu apa sih? Ya ada fasilitas-fasilitas yang dimana ada kolam renang juga, ada Flying Fox juga, terus bisa turun ke sungai gitu kan, bisa main-main di sungai segala macem. Terus kita juga ada restonya juga. Jadi kalau misalkan siang-siang datang panas gitu kan misalkan, atau hujan kayak gini, butuh minuman yang anget atau butuh makanan segala macam, kita ada semua. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Oke sobat jalan-jalan, ada fasilitas lainnya di Pendopo Ciherang. Mulai dari penginapan, tempat ibadah, area parkir, toilet, dan juga kolam renang. Sebuah kolam renang yang dikelilingi oleh pepohonan hijau dan beberapa tempat duduk di sampingnya. Seru deh pokoknya. Renang-renang yuk.
cuma nongkrong aja, kalian nggak cuma foto-foto aja, kalian juga bisa berenang di sini. Tadi juga sebelumnya kita habis berenang di sungainya, seru banget, asik banget. Kalau kalian mau santai-santai di sini aja. Wow. Jalan-jalan, capek udah datang. Mau duduk ke cafe dulu ya. Ini sarapan dulu ya. Langsung aja ya. Segar banget Sobat Jalan-Jalan. Nah, sekian dulu deh episode kali ini. Kalau misalkan Sobat Jalan-Jalan yuk mau lihat episode sebelumnya kayak gimana, langsung cek aja YouTube kita di Jalan-Jalan Yuk. Kalau mau ngasih kritik atau saran, bisa langsung cek Instagram kita di Jalan-Jalan Yuk. Dadah!